Oke, good afternoon my students. Selamat datang kembali di kelas Bahasa Indonesia dengan Miss Leni. Kali ini kita masih membahas dari buku pendalaman 2H, pembelajaran 5 dan 6. Materi kita kali ini yaitu bagaimana cara membuat kalimat tanya. Nah, ini sudah pernah kita pelajari sebelumnya ya. Kali ini Miss akan ulangi lagi. Oke. Sebelum kita membuat kalimat tanya, terlebih dahulu kita harus tahu kata tanya apa yang akan kita gunakan. Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, yang pertama itu kata tanya siapa. Nah, siapa itu digunakan untuk menanyakan orang atau nama orang. Misalnya kamu ingin bertanya, siapa nama kakakmu? Itu contoh ya. Kemudian yang kedua, apa? Apa itu digunakan untuk menanyakan benda, ya, menanyakan benda. Ya, misalnya contohnya, apa yang sedang mereka buat? Kemudian yang ketiga, kapan? Kapan itu menanyakan waktu. Waktu. Contoh kalimatnya, kapan kamu akan berangkat ke Jakarta? Kemudian apa lagi? Ya, di mana? Di mana itu menanyakan apa? Ya, menanyakan tempat. Ya, menanyakan tempat. Contoh kalimatnya, di mana kamu membeli mainan itu? Kemudian apa lagi? Tadi sudah ada 4 ya. Kemudian berapa? Ya, berapa itu untuk menanyakan jumlah atau banyaknya sesuatu benda, atau menanyakan harga juga bisa ya. Contohnya, berapa harga mainan itu? Kemudian apa lagi? Mengapa? Ya, mengapa? Mengapa itu kita gunakan untuk menanyakan sebab atau tindakan, ya, sebab atau tindakan. Contohnya, mengapa kamu tidak masuk sekolah? Oke. Kemudian apa lagi? Bagaimana? Ya, bagaimana itu untuk menanyakan cara. Contoh kalimatnya, bagaimana cara membuat kue brownies? Misalnya begitu ya. Oke, tadi sudah ada 7 kalimat tanya. Coba kita ulangi lagi. Siapa, apa, di mana, kapan, berapa, mengapa, bagaimana. Tadi sudah Miss jelaskan ya, itu fungsinya. Sekarang coba kita buka halaman 16 ya, buku pendalaman 2H halaman 16. Nah, di sana yang bagian A, bacalah cerita berikut. Perhatikan ya, bacalah cerita berikut. Sambil Miss baca, kamu semua juga harus ikut membaca ya, membaca. Tita dan Tito adalah anak kembar. Minggu pagi, Tita dan Tito main bersama. Tita dan Tito sedang membuat rumah-rumahan dari bahan kardus bekas. Tita dan Tito ingat pesan ibu. Saat menggunakan gunting, harus hati-hati karena gunting dapat melukai tangan. Setelah bermain, alat yang digunakan dikembalikan pada tempatnya. Lantai yang terkena lem pun dibersihkan dengan kain pel. Oke, sekarang perhatikan tugasnya. Buatlah pertanyaan berdasarkan cerita di atas menggunakan kata tanya siapa, kapan, di mana, apa, mengapa, dan bagaimana. Oke, sekarang kita lihat dulu ya nomor 1.
Nah, dari cerita tadi ya, cerita yang sudah kamu baca, kita buat pertanyaan dengan kata tanya siapa. Oke, berarti apa nih kata siapa? Ya, siapa yang bermain bersama? Ya, itu pertanyaan yang pertama. Siapa yang bermain bersama? Udah ya. Kemudian yang kedua, kapan? Dari cerita ini kira-kira bagaimana kita cara membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya kapan? Oke. Ya, kapan Tita dan Tito bermain? Ya. Dari bacaan jawabannya pada hari Minggu pagi ya. Oke, yang ketiga, di mana? Di mana Tita dan Tito bermain? Atau mau kamu ganti jadi di mana mereka bermain juga boleh ya. Kemudian yang keempat, apa yang mereka buat dari kardus bekas? Ya, apa tadi? Ya, rumah-rumahan ya. Kemudian yang kelima, mengapa? Oke, kira-kira mengapa ini apa yang mau kita buat dari bacaan tadi? Ya, mengapa menggunakan gunting harus berhati-hati? Ya, mengapa menggunakan gunting harus berhati-hati? Oke, kemudian yang keenam, bagaimana? Yo, siapa yang bisa? Bagaimana? Ya, bagaimana cara membersihkan lantai yang terkena lem? Nah, itu dia ya. Oke. Sekarang kita buka kembali halaman 17. Halaman 17. Ya, halaman 17. Yang B. Oke. Lengkapilah kalimat berikut menggunakan kata tanya. Ya, nah. Oke, nomor 1. Titik-titik namamu. Ya, siapa? Kemudian titik-titik kamu membeli sepeda itu. Kira-kira apa yang cocok? Di mana atau kapan? Ya, di mana ya? Di mana kamu membeli sepeda itu? Kemudian yang ketiga, titik-titik ibumu pulang dari Jakarta. Apa yang cocok? Ya, kapan? Kapan ibumu pulang dari Jakarta? Kemudian yang keempat, titik-titik kamu tidak masuk sekolah. Ya, mengapa? Kemudian yang kelima, titik-titik cara menjaga kebersihan lingkungan. Nah, cara tadi apa cara? Ya, bagaimana ya. Nah, Miss rasa kamu bisa lanjutkan nomor 6 sampai nomor 10. Oke, ya. Kemudian yang C. Yang C. Jodohkanlah dengan jawaban yang benar. Nah, tadi Miss sudah jelaskan kata tanya dan kegunaannya ya, kata tanya dan kegunaannya. Oke. Yang pertama, kata tanya yang digunakan untuk menanyakan kata benda bukan manusia. Apa yang cocok? Bagaimana, berapa, siapa, di mana, apa, kapan, atau mengapa? Ya. Apa ya? Apa itu? Pilihannya adalah E ya, E ya. Gini dia. Jadi kamu isi ya, nih. Oke, jawabannya adalah E. Oke, gini isinya ya. Seperti contoh yang Miss buatkan. Oke. Kemudian yang kedua, kata tanya yang digunakan untuk menanyakan waktu. Waktu apa tadi? Waktu. Ya. Kapan ya? Kapan? Oke, kapan yang mana? F ya. Kapan F. Oke. Lanjut. Kata tanya yang digunakan
untuk menanyakan cara dan akibat suatu perbuatan. Tadi udah Miss jelaskan apa tadi cara? Ya, bagaimana. Bagaimana itu adalah A ya. Nah, bisa kamu lanjutkan yang ke bawah ya. Ya. Serasa bisa karena Miss tadi sudah jelaskan. Oke. Sekarang kita lanjut ke halaman 20. Halaman 20. Ya, kegiatan 1 yang A. Lengkapilah kalimat percakapan berikut menggunakan kata tanya yang tepat. Ya, lengkapilah kalimat percakapan berikut menggunakan kata tanya yang tepat. Nah, ini kita hanya melengkapi percakapan saja, yaitu menggunakan kata apa, siapa, mengapa, bagaimana, dan lain-lainnya. Oke, sekarang kita coba dulu ya. Ana, hai Dita, kamu akan pergi titik-titik? Ya, kemana ya? Hai Dita, kamu akan pergi kemana? Jawabannya, aku akan pergi ke tokonya Bu Warno. Kemudian titik-titik yang akan kamu beli. Apa ya? Apa? Apa yang akan kamu beli? Nah, bisa kamu lengkapi semua sampai ke bawah ya. Sekarang yang B. Buatlah kalimat pertanyaan sesuai gambar dengan kata tanya siapa, apa, dan di mana. Ya, siapa, apa, dan di mana. Dari gambar ini kamu perhatikan ya. Perhatikan dari gambar. Dari gambar, kamu buat kalimat tanya dengan kata apa, siapa, dan di mana. Oke, kira-kira dari gambar ini untuk siapa dulu? Bagaimana kita buat kalimatnya? Ya, kalau Miss bikinnya siapa yang bekerja sama membersihkan rumah? Tuh contohnya. Atau mau kamu buat sendiri contohnya siapa yang bertugas mengelap kaca? Itu juga boleh. Perhatikan dari gambar ya, karena ini siapanya boleh banyak ini. Bisa siapa yang menyiram tanaman? Juga boleh. Siapa yang bertugas memangkas rumput? Boleh, terserah ya. Kemudian yang kedua, apa? Dari gambar ini apa? Oke, kamu boleh pilih yang lain juga ya. Kalau Miss bikinnya apa yang digunakan ayah untuk memangkas rumput? Ya. Kemudian yang ketiga, di mana? Di mana? Oke. Di mana mereka bekerja sama? Oke. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut. Halaman 23. Nah, halaman 23 yang evaluasi pertama yang bagian B ya, bagian B. Susunlah kata berikut menjadi kalimat dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital. Nah, ini evaluasinya ini tentang penggunaan huruf kapital. Ini kemarin sudah kita pelajari di minggu sebelumnya ya. Miss ulangi lagi bahwa penggunaan huruf kapital itu di awal kalimat ya, semua harus huruf kapital. Oke, ini hanya kamu tinggal susun ulang saja. Miss contohkan yang nomor 1. Menggunakan Siska Lidi menyapu sapu. Oke, kira-kira kalau disusun apa yang cocok ini? Ya, Siska menyapu menggunakan sapu lidi ya. Mana yang huruf kapitalnya? Ya, Siska. Siska. S-nya saja, yang lainnya sudah tidak ada lagi. Jangan lupa pakai diakhiri tanda titik. Miss rasa ini kamu bisa semuanya karena ini sudah kita pelajari minggu lalu. Ini hanya evaluasinya saja yang kamu kerjakan di buku pendalaman ya. Nah, materinya hari ini singkat saja, hanya membuat kalimat tanya saja. Jadi kamu bisa kerjakan ya dari halaman 16 sampai halaman 23. Nah, sebagai penutupannya Miss mau ulangi lagi sedikit bahwa jika kamu ingin membuat kalimat tanya, jangan lupa untuk kamu harus tahu terlebih dahulu kata tanya apa yang akan kamu gunakan. Ya, yang kita pelajari sekarang kita hanya menggunakan 7 dulu, 7
kata tanya yang kita gunakan, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, berapa, mengapa, dan bagaimana. Itu dulu kata tanya yang kita gunakan ya. Cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Semoga wabah ini cepat berlalu supaya kita bisa belajar kembali seperti biasa. Oke. Semoga semua dalam keadaan sehat. Sampai jumpa kembali di kelas berikutnya. Bye bye.